Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Bapak harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin berpesan bahwa pada masa pandemi ini belajar janganlah sampai putus, walaupun kita belajar dalam keadaan terbatas. Ya. Ingat, di rumah itu bukan main, tetapi untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan terkait akhlak mahmudah. Ya. Sebelum kita kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh, Bapak akan mempetakan pembelajaran kali ini supaya lebih gampang. Yang pertama, yang akan Bapak bahas adalah akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, akhlak kita kepada Rasul. Ketiga, akhlak kita kepada kedua orang tua. Yang keempat atau yang terakhir, akhlak kita kepada guru sebagai pengajar di sekolah. Langsung yang pertama, akhlak kita kepada Allah. Sebelum kita tahu tata caranya kita mentaati Allah, kita harus tahu dulu arti sesungguhnya atau esensi dari taat kita kepada Allah seperti apa. Ya, sudah kalian tahu atau anak-anak tahu bahwa yang menciptakan kita manusia dan seluruh semesta alam ini adalah Allah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik, karena perbuatan syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Kemudian, bagaimana kita mentaati Allah? Tata caranya seperti itu. Yang pertama, kita harus menjalankan sholat 5 waktu. Dan ingat, 5 waktu. Jangan sampai kita menjalankan 4 waktu. Kemudian, menjalankan atau menunaikan sholat itu harus 4 waktu. Anak-anak, jangan sampai misalnya sholat zuhur dikerjakannya di jam 2. Seperti itu. Ya. Kemudian, amalan yang kedua atau cara yang kedua adalah kita menunaikan atau menjalankan puasa wajib. Puasa wajib itu dilaksanakannya di bulan Ramadan. Nah, untuk itu kita harus menjalankan puasa wajib dan dianjurkan kita menjalankan atau melaksanakan amalan sunnah puasa, ya, yaitu puasa, bisa puasa Senin Kamis, bisa puasa Daud, bisa puasa Arafah dan lain sebagainya. Ketiga, menginfakkan harta kita di jalan Allah, ya, bisa untuk diinfakkan ke masjid, mensedekahkan kepada yang membutuhkan, lalu menyentuh dengan anak yatim, dan tidak lupa kita menyisihkan untuk fakir dan miskin. Ya. Tentunya harta kita tidak akan habis, anak-anak. Maka kita harus senantiasa menyedekahkan harta kita di jalan Allah. Ya. Tentunya dengan kita menyedekahkan itu, harta kita justru akan semakin menambah, tidak berkurang. Nah, poin yang kedua adalah taat kepada Rasul atau amal kita kepada Rasul. Sebelum kita jauh atau menjelaskan tentang tata caranya, kita harus tahu dulu esensi atau arti kita taat kepada Rasul. Bagaimana yang kalian tahu bahwa Rasul atau Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang paling terakhir. Rasul itu yang membawa risalah atau yang membawa syariat-syariat langsung dari Allah, ya. Bisa dikatakan Rasul itu adalah tangan kanannya Allah, seperti itu. Maksudnya Rasul itu yang menyebarkan, ya, dan orang yang dipercayai Allah untuk menyebarkan agamanya di bumi ini, khususnya untuk Nabi Muhammad yang membawa ajaran agama Islam, seperti itu. Dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tentunya itu mengajarkan
sebuah kebaikan-kebaikan yang tentunya tidak akan merugikan kalian anak-anak, ya, khususnya untuk agama Islam, seperti yang termaktub dalam surat Al-Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling sempurna adalah agama Islam, ya, seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan semua agama itu sama, itu merupakan statement yang kurang tepat, ya, seperti itu. Dan selanjutnya, tata cara kita mentaati Rasul, yang pertama adalah kita harus tahu dulu sejarahnya, ya. Kita baca sirah nabawiyahnya, lalu kita gali dari berbagai sumber tentang riwayat Rasul seperti apa, karena di situ menceritakan tentang atau mengisahkan tentang kehidupan sehari-harinya Rasul. Di situ Rasul mengajarkan tentang tata cara bermuamalah, tata cara beribadah, dan lain sebagainya. Nah, lanjut poin yang ketiga adalah akhlak kita kepada kedua orang tua, ya. Sebagaimana adik-adik tahu bahwa orang tua adalah yang membesarkan kita dari kecil sampai besar seperti ini, ya, yang mengajarkan kita kebaikan-kebaikan. Yang pertama adalah orang tua sebelum guru, nah, karena birrul walidain atau kita kepada orang tua itu merupakan sebuah keharusan atau kewajiban kita sebagai seorang anak. Lalu bagaimana cara kita mentaati kedua orang tua? Simpel. Yang pertama, kita ketika disuruh langsung melakukan. Kemudian yang kedua, ketika kita dinasihati, kita tidak boleh menyerah atau melawan. Kita diam saja sebagai rasa taat kita kepada kedua orang tua. Kemudian ketika tidak boleh berkata sedikit pun, ya, karena ketika kita bilang nanti di rumah tanggung nah itu merupakan dosa yang sangat besar, ya, terutama ketika kita disuruh oleh orang tua atau ibu, jangan sampai kita bilang seperti itu, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir atau poin yang terakhir adalah akhlak kita kepada guru, ya. Cara kita taat kepada guru itu simpel. Ketika kita belajar di dalam kelas, ketika guru menjelaskan, kita diam menyimak. Ketika guru suruh mencatat, kita mencatat, ya. Kemudian akhlak apa lagi yang harus diterapkan kita kepada guru? Yang berikutnya adalah ketika lewat di depannya kita mengucapkan salam, kita permisi, dan sebagainya. Bapak ulas kembali. Yang pertama, akhlak muda itu dibagi empat. Yang pertama adalah akhlak kita kepada Allah, kedua akhlak kita kepada Rasul, akhlak kita kepada kedua orang tua, dan yang terakhir adalah akhlak kita kepada guru. Untuk itu, sebelum menutup kita ucapkan kalimatul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta